Halo Pak Jo dan teman-teman semua, salam sehat. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Tanti Devi Santosa, Junifer Christine Cantika, Pamela Julia Pusung, dan Rabeka Yoranita akan mempresentasikan topik mengenai fenomenologi dalam konteks komunikasi. So, are you guys ready? Let's begin. Fenomenologi dalam konteks komunikasi. Istilah fenomenologi secara etimologis berasal dari kata fenomena dan logos. Fenomena berasal dari kata kerja Yunani pheneste yang memiliki arti menampak dan terbentuk dari akar kata fantasi, phantom, dan fosfor yang memiliki arti sinar atau cahaya. Melalui kata tersebut membentuk kata kerja yakni tampak, terlihat karena bercahaya. Secara harfiah, fenomena diartikan sebagai gejala atau sesuatu yang menampakkan. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fokus dari studi fenomenologi ini berdasar dari filsafat tentang kesadaran individu didasarkan pada karya filosofis Edmund Husserl. Oleh sebab itu, ia sering disebut sebagai bapak fenomenologi. Konsep fenomenologi Husserl dipengaruhi oleh konsep Verstehen dari Max Weber. Verstehen adalah pemahaman. Realitas adalah untuk dipahami, bukan untuk dijelaskan. Asumsi mendasar dari studi ini yakni bahwa dalam setiap pengalaman terdapat esensi atau struktur sejati. Fenomenologi menanyakan sifat dari suatu fenomena, untuk itu yang membuat sesuatu menjadi apa adanya, dan tanpanya tidak akan bisa menjadi apa adanya. Penelitian fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam kesadaran individu yang disebut dengan intensionalitas. Intensionalitas menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam kesadaran dengan objek yang menjadi perhatian pada proses itu. Dalam studi fenomenologi, pengalaman atau kesadaran selalu kesadaran pada sesuatu. Melihat adalah melihat sesuatu, mengingat adalah mengingat sesuatu, menilai adalah menilai sesuatu. Sesuatu itu adalah objek dari kesadaran yang telah distimulasi oleh persepsi dari sebuah objek yang real atau melalui tindakan mengingat atau daya cipta. Fenomenologi adalah upaya pemberangkatan dari metode ilmiah yang berasumsi bahwa eksistensi suatu realitas tidak orang ketahui dalam pengalaman biasa. Fenomenologi membuat pengalaman yang dihayati secara aktual sebagai data dasar suatu realitas. Adapun kutipan dari Watt and Burke, phenomenologists are not at all in the business of trying to explain why people do what they do. Rather, they are interested in explaining how people do what they do. According to constructs, they manage to organize their daily lives, especially their communication between each other. Sehingga penelitian dalam meneliti studi fenomenologi ini tidak tertarik dalam mengkaji aspek-aspek kausalitas yang ada dalam suatu peristiwa, melainkan berupaya untuk menggeledah tentang bagaimana orang melakukan sesuatu pengalaman beserta makna pengalaman itu bagi partisipan tersebut. Selanjutnya kita masuk ke analisis data dalam fenomenologi. Untuk mengumpulkan data saat kita melakukan penelitian fenomena sosial, kita dapat melakukan observasi ataupun interview atau interview yang mendalam, in-depth interview. Nah, in-depth interview ini dalam penelitian fenomenologi memiliki makna yaitu mencari sesuatu yang mendalam untuk mendapatkan satu pemahaman yang mendetail tentang fenomena sosial dan pendidikan yang diteliti. Nah, pada sisi lain, peneliti juga harus memformulasikan kebenaran peristiwa atau kejadian dengan melakukan wawancara mendalam ataupun interview. Nah, menurut Smith, data yang diperoleh dengan in-depth interview ini akan dianalisis dengan proses analisis data, yaitu interpretatif phenomenological analysis. Adapun tahap-tahap interpretatif phenomenological analysis yang dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, reading and rereading. Yang kedua, initial noting. Yang ketiga, developing emergent themes. Yang keempat, searching for connection across emergent themes. Yang kelima, moving to the next cases. And yang terakhir, looking for patterns across cases. Nah, interpretative phenomenological analysis atau IPA ini merupakan metode yang digunakan untuk memahami secara apa dari sudut pandang partisipan untuk bisa berada di posisi sang partisipan. Selain itu, analisis ini tuh berupaya untuk memahami sesuatu. Konteks memahami di sini tuh memiliki dua makna, yaitu memahami interpretasi dalam arti mengidentifikasi atau berempati dalam memahami dalam arti memaknai. Nah, analisis IPA ini juga berupaya untuk memaknai sesuatu dari sisi partisipan dan juga dari sisi sang peneliti, sehingga terjadilah kognisi pada posisi yang sentral. Jadi pandangannya itu netral gitu.
Nah, IPS sendiri memiliki tujuan untuk mengungkap secara detail bagaimana partisipan memaknai dunia pribadi dan sosialnya. Oleh sebab itu, fokus utama studi fenomenologi ini adalah makna dari berbagai pengalaman, peristiwa, dan status yang dimiliki oleh partisipan. Studi ini juga tentunya berupaya untuk mengeksplorasi pengalaman personal dan memfokuskan pada persepsi atau pendapat dari individu tentang pengalaman pada objek atau peristiwa. Oke, kita masuk ke peran peneliti dalam fenomenologi. Yang pertama, ciri unik dari fenomenologi adalah tuntutan peneliti untuk menangguhkan semua penilaian mengenai apa yang nyata. Lalu, para ahli fenomenologi berbicara mengenai realitas kesadaran. Nah, hal tersebut adalah sebuah frase yang menunjukkan bahwa suatu realitas itu berada di dalam interpretasi atau kesadaran dari sebuah pengalaman. Lalu, tujuan serta peran peneliti dalam fenomenologi adalah memahami pengalaman para partisipan dan melihatnya sebagaimana partisipan melihatnya. Dalam hal ini, sang partisipan adalah rekan dari peneliti. Penting dalam proses ini untuk menganggap peneliti sebagai semacam media atau fasilitator. Peneliti atau media menyampaikan suara dengan reinterpretasi. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke fenomenologi berfokus pada makna. Para ahli fenomenologi mempelajari makna dari kehidupan sehari-hari. Fenomenologi makna merupakan isi penting yang muncul dari pengalaman kesadaran seseorang. Untuk mengidentifikasi kualitas yang esensial dari pengalaman kesadaran, maka dilakukan dengan mendalam dan teliti. Contohnya adalah meneliti studi fenomenologi mengenai pengalaman komunikasi kelompok minoritas dalam budaya Amerika yang dominan, seperti orang kulit putih, kaum gay atau lesbian, penyandang disabilitas, atau mungkin seseorang yang memiliki status sosial ekonomi yang rendah. Dalam hal ini, ingin memahami pengalaman berkomunikasi dengan budaya dominan yang dimana norma komunikasi yang dimilikinya berbeda dengan yang lainnya. Misalnya, orang Amerika Eropa yang menikmati struktur kekuasaan dominan di Amerika Serikat. Mereka sering merendahkan kelompok etnis dan minoritas karena dianggap terlalu marah atau tidak terkendali dalam artikulasi, penindasan, dan diskriminasi. Jadi mereka para kelompok dominan ini melakukan penindasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Dalam hal ini peneliti harus benar-benar memahami betul fenomena yang dialami oleh para minoritas. Nah, pada dasarnya ada dua hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian fenomenologi, yaitu textual description dan structural description. Textual description ini mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian terhadap fenomena, sedangkan structural description mengenai bagaimana subjek mengalami dan memaknai fenomena yang dialaminya. Baik, kita masuk pada di mana kamu dapat melakukan fenomenologi. Salah satu hal yang menjadi tantangan dalam penelitian ini adalah menjangkau sejumlah partisipan yang pernah mengalami fenomena serupa. Pengalaman kematian orang yang dicintai, melahirkan, atau pengalaman memiliki penyakit kanker atau penyakit lainnya dan tidak terbatas pada tempat tertentu. Sehingga peneliti harus pergi ke tempat di mana orang yang memiliki pengalaman serupa tersebut. Penciptaan komunitas virtual di internet dapat mempermudah pemilihan partisipan untuk melakukan penelitian ini. Tentunya karena komunitas virtual ini terbuka untuk siapa saja, sehingga cukup umum bagi peneliti untuk menganalisis tulisan orang atau tentang interpretasi pengalaman mereka di blog dan juga di situs web. Misalnya saja tertarik pada fenomena caring communication, lalu kita dapat menganalisis pesan dukungan online untuk seseorang yang sedang sakit atau sekarat dari salah satu situs web. Situs web tersebut menyediakan akses unik ke pengalaman kepedulian dan yang kehilangan anggota keluarga, teman, dan juga orang asing yang mengalami kerugian yang sama. Situs ini memberikan tempat untuk mengirim pesan kepada mereka yang sakit atau sedang sekarat, sehingga para peneliti yang tertarik untuk meneliti tentang komunikasi caring dapat menganalisis dari situs web tersebut. Selanjutnya kita masuk ke bagaimana Anda melakukan fenomenologi dan apa bentuknya. Para peneliti fenomenologi itu memulai dengan data naratif, kemudian mereduksi cerita, kemudian deskripsi tema esensial partisipan, dan terlibat dalam analisis sistematis dari kata-kata atau konsep yang digunakan untuk menggambarkan fenomena tersebut. Dalam hal ini, peneliti dan partisipan adalah rekan peneliti, dan tujuan akhir peneliti adalah untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena tertentu dengan menyoroti interpretasi mereka yang benar-benar mengalaminya. Jadi, hasil akhir dari studi ini adalah deskripsi esensi atau struktur umum dari sebuah pengalaman. Maka dari itu, laporan yang dihasilkan harus sejelas mungkin dan harus mencerminkan realitas yang dijelaskan oleh partisipan.
Nah, contoh dari penelitian fenomenologi, contohnya itu adalah misalnya dengan judul The Essential Structure of Caring Interaction Doing Phenomenology yang diteliti oleh Doris J. Riemann. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk memahami fenomena perawatan para pasien yang dilakukan oleh para perawat rumah sakit. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dengan para pasien dengan direkam dan meminta izin terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Peneliti meminta pasien untuk yang pertama mendeskripsikan pengalaman interaksi dengan perawat tertentu yang dipandang sebagai tindakan perawatan. Yang kedua, menjelaskan bagaimana perasaan pasien dalam interaksi tersebut. Yang ketiga, mendeskripsikan pengalaman interaksi dengan perawat tertentu yang dianggap sebagai bukan tindakan perawatan. Yang keempat, menjelaskan bagaimana perasaan pasien dalam interaksi tersebut. Dan yang kelima adalah menjelaskan selengkap mungkin apa yang sedang didiskusikan tanpa henti. Wawancara dilakukan sebanyak 18 kali secara mendalam dengan 9 mantan penerima asuhan keperawatan. Wawancara tersebut direkam dan kemudian dilakukan transkrip kata demi kata untuk setiap partisipan. Struktur esensial untuk melihat mana yang peduli dan tidak peduli terdiri dari 3 komponen dasar, yaitu yang pertama, pendekatan oleh perawat, yang kedua ada atau tidaknya pembentukan hubungan, dan yang ketiga adalah tanggapan pasien terhadap pertemuan tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Have a great day. Bye.